dengan cara yang sama kita hubungkan probe negatif ini ya, yang warna hitam ini untuk multimeter digitalnya pada terminal ground ya, seperti awal, dan lakukan pemutaran terlebih dahulu pada potensiometernya karena kita akan merubah pengukurannya yang kedua. Oke, dengan diputarnya potensiometer ini maka akan bertambah kencang untuk putaran motor DC-nya. Kita ukur inputnya berapa hasilnya, dan terukur di sini hasil pengukurannya untuk input itu sebesar 3,04 volt ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel yang kita sayangi, yang kita gemari. Siapa lagi kalau channel yang membahas tentang hobi elektronika. Oke, di sini saya akan melakukan sebuah analisa, di mana analisa ini akan saya lakukan berdasarkan pengukuran yang ada. Saya menggunakan multimeter digital di sini. Dan untuk pengukurannya atau analisanya nanti yang kita ukur hanya bagian input dan outputnya saja ya. Di sini sudah saya buat untuk hasil ukurannya, saya bentuk dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nanti kita akan catat berapa inputnya dan berapakah outputnya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita menghubungkan satu daya ya melalui via USB ini ke charger handphone atau power supply handphone yang dihubungkan ke Arduino ke sini. Oke, yang kedua kita hubungkan juga power supply ini ya, stop kontaknya, cekernya ke stop kontak. Oke, jika sudah menyala semua baru kita bisa melakukan sebuah pengukuran. Oke, untuk skala pengukurannya kita lakukan di sini, penunjuknya itu diarahkan pada angka 20 pada bagian voltase DC ya. Kita menggunakan multimeter digital di sini. Oke, kita cek untuk analisa pengukuran pertama. Oke, untuk pengukuran pertama di sini perhatikan dengan seksama di mana probe negatif kita hubungkan pada terminal ground ya, dan inputnya itu pada bagian potensiometer kaki tengah. Potensiometer kaki tengah. Dan kita lihat hasil pengukurannya berapa ke inputnya. Oh ya, ini belum diputar ya potensiometernya, kita putar dulu. Kita putar dulu potensiometernya sehingga motor itu akan berputar. Kita cek inputannya berapa di bagian tengah ya, itu di bagian tengah karena kaki potensiometer itu ada 3. Cek di bagian tengah. Oke, inputnya sudah dideteksi itu sebesar 2 volt, 05 ya, 2 volt, 05. Oke, 2 volt, 05. Sedangkan outputnya kita bisa cek langsung di bagian terminal sampingnya, di bagian driver yang nantinya akan tertuju pada sebuah pengawatan atau pengkabelan wiringnya pada motor DC ini yang sudah berputar. Oke, kita lakukan sebuah pengukuran untuk outputnya ya. Sudah didapat berapa hasil outputnya? 6,86. Oke, 6,86. Kita langsung masukkan saja inputannya, hasil inputannya di sini di hasil pengukuran. Oke, di sini kita langsung memasukkan saja inputnya yang sudah terukur tadi, yaitu sebesar 2,05 volt ya. Dan outputnya terukur tadi sebesar 6,87 volt ya di sini. Oke, untuk analisa pertama, sekarang kita lakukan analisa kedua dengan cara yang sama. Kita hubungkan probe negatif ini ya, yang warna hitam ini untuk multimeter digitalnya pada terminal ground ya, seperti awal, dan lakukan pemutaran terlebih dahulu pada potensiometernya karena kita akan merubah pengukurannya yang kedua. Oke, dengan diputarnya potensiometer ini maka akan bertambah kencang untuk putaran motor DC-nya. Kita ukur inputnya berapa hasilnya, dan terukur di sini hasil pengukurannya untuk input itu sebesar 3,04 volt ya, 3,04 volt. Oke, kita tulis dulu sini inputnya supaya tidak lupa ya. 3,04 volt, 3,04 volt ya, selisih 1 volt dari pengukuran yang pertama. Oke, kita lakukan pengukuran bagian outputnya. Ini sama persis melakukan pengukurannya pada pengukuran yang pertama tadi ya. Oke, posisikan di situ untuk probe positif dan negatifnya. Kita lihat ya, posisinya di situ yang ada kabelnya itu ya. Oke, kita cek hasil pengukurannya berapa, yaitu hasil pengukuran tertulis 7,73 volt ya. 7,74
ya, 7,74 volt. Outputnya terukur di sini sebesar 7,74 volt. Oke, kita akan melakukan pengukuran sampai 3 kali ya pada analisa ini. Kita lakukan dengan cara yang sama seperti cara kedua tadi, dengan cara memutar dulu untuk potensiometernya ke arah kiri ya. Ingat, memutar potensiometer ke arah kiri dan putaran motor akan semakin cepat ya. Berbeda dengan putaran seperti pengukuran pertama dan kedua, kita lakukan lagi pengukuran inputnya, dicek coba kita berapa hasil inputnya. Ini pengukurannya di bagian kaki potensiometer yang tengah ya, yang warna merah probotnya ini ya. Dan terukur sebuah pengukuran inputnya itu terdeteksi mencapai tegangan 5,9 volt. Kita lakukan pencatatan dulu di sini supaya tidak lupa. Sebesar 5,9 volt untuk inputnya. Maka kita lakukan analisa yang kedua pada bagian outputnya, langsung saja di terminal yang di sampingnya. Untuk outputnya ya seperti itu, jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik nanti di sini hasilnya negatif ya. Oke, outputnya terukur sebesar 8,42 volt ya. Di sini outputnya terukur sebesar 8,42 volt. Kita langsungkan pencatatan di sini 8,42 volt ya, 8,42 volt. Nah seperti itu kira-kira untuk analisa sistem pengendali secara analog ya, untuk melakukan pengukuran bagian input dan outputnya. Terima kasih atas semuanya sudah menonton, dan saya ini untuk konten kali ini dibantu sama murid saya yaitu Mas Hisam ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel saya tetap bersemangat dalam membuat konten-konten yang berkualitas, yang bermutu, dan bisa berbagi sesama. Karena ilmu itu wajib disampaikan walaupun satu ayat. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini ya, untuk sistem pengendali secara numerik. Nanti kita akan bahas lagi untuk pengukuran atau analisa sistem pengendali secara digital atau secara digit, dan pengukuran analisa pada sistem pengendali secara numerik ya. Kalau ini secara analog. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.